Bab 229. Wanita ini berhati siluman. Dia bertanya. Claire Sen tidak menjawab, tetapi menggelengkan kepalanya, masih terkubur dalam pelukannya. Sebenarnya, sebelum dia datang, Claire Sen berpikir dengan tenang, dia tidak melakukannya, begitu pula Gita, dia tidak akan takut jika dia benar-benar harus berhadapan satu sama lain, yang terpenting adalah dia akan mengurus semuanya di akhir. Tapi sekarang Golden Ye buru-buru bergegas ke arahnya, matanya yang gelap penuh kecemasan untuk menatapnya, menyebabkan tumpukan keluhannya meledak. Dia berpikir, dia tidak harus bisa mengurus semuanya sendirian, dia harus menjelaskan semuanya dengan jelas. Tapi, jika sesuatu benar-benar terjadi pada Nadine Si, maka masalah ini tidak bisa dipisahkan dari mereka. Begitu banyak orang di tempat kejadian melihatnya dengan tatapan tidak menyenangkan dan mungkin banyak orang akan mengambil kesempatan ini untuk menghancurkannya. Claire Sen. James Lin bergegas. Setelah menerima pesan Claire Sen bahwa Nadine Si mengalami kecelakaan, dia bergegas. Siapa yang tahu dia akan melihat pemandangan ini setelah datang. Mantan istrinya meringkuk di pelukan pria lain. Sebagai seorang pria, dia sangat marah ketika dia melihatnya, dan berkata dengan marah, "Kamu mengirim pesan untuk menunjukkan ini padaku." Mendengar suara James Lin, Claire Sen kembali sadar. Ada suasana akrab di depan Golden Ye. Dia sedikit berfantasi karena dia takut sekarang. Sekarang, dia masih harus kembali ke kenyataan. Dia berdiri perlahan, tetapi ketika dia hendak menjawab, bagian belakang kepalanya tiba-tiba ditekan. Golden Ye mendorongnya kembali ke pelukannya dan berkata dengan dingin, "Keluar." Aura kuat di tubuhnya meledak, membuat James Lin hampir goyah. Dia melirik Golden Ye dengan ketakutan, dan kemudian berkata dengan suara gemetar, "Bukan aku ingin sendiri datang, wanita itu. Dia mengirimiku pesan dan merayuku datang." Mendengar, bibir tipis Golden Ye membuat lengkungan dingin, "Benarkah?" Claire Sen meronta-ronta dalam pelukannya, dan akhirnya berkata dengan suara datar, "Aku memanggilnya." James Lin segera menjadi bangga, "Benarkan? Kamu lihat dia telah mengakuinya sendiri." Mata Golden Ye dingin untuk sementara waktu, Claire Sen akhirnya berjuang menjauh dari lengannya, dan kemudian melirik James Lin, "Aku menyuruhmu datang ke sini untuk melihat ruang gawat darurat. Bagaimana aku memberitahumu dalam pesan, kamu seharusnya tidak lupakan." Mendengar, James Lin mengingat pesan itu, mengatakan bahwa Nadine Si mengalami kecelakaan. Melihat Claire Sen melihat ke ruang gawat darurat, James Lin menyadari apa, "Maksudmu, Nadine ada di ruang gawat darurat?" Claire Sen tidak berbicara, dan dia setuju. James Lin segera melompat, mengubah raut wajahnya dan menunjuk Claire Sen dengan marah, "Ada apa denganmu? Nadine akan segera lahir, mengapa kamu begitu kejam? Kamu benar-benar memukulinya." Claire Sen, "Jika anak itu mengalami kecelakaan, aku tak ada habisnya denganmu." Claire Sen menggigit bibir bawahnya dan berkata dengan dingin, "Kamu tidak tahu apa yang terjadi. Mengapa kamu mengatakan bahwa aku kejam? Apakah masih perlu memikirkannya? Kamu pasti menyimpan dendam setelah menceraikanku. Kamu cemburu karena Nadine hamil, jadi kamu ingin kejam padanya, karena kami belum punya anak sebelumnya, jadi kamu ingin bunuh anakku satu-satunya." "Oh Claire Sen, aku tidak menyangka kamu adalah wanita seperti ini, Tuan Muda Ye. Wanita seperti ini sangat kejam, kamu tidak boleh tertipu olehnya." Berbicara tentang ini, James Lin tiba-tiba memikirkan sesuatu, "Tuan Muda Ye, kamu tidak boleh menjaga wanita seperti ini di sisi Anda, apalagi mendengarkan semua jenis fitnah yang dia katakan, jika tidak, suatu hari akan dicelakai olehnya, aku adalah contohnya." Claire Sen menggigit bibir bawahnya dengan menahan amarahnya, bajingan ini. Saat menikah tidak pernah melakukan apapun untuknya. Setelah bercerai bahkan mencoba untuk mendiskreditkannya.
Tapi yang lebih dipedulikan Claire Sen sekarang adalah apakah Golden Ye akan mempercayai apa yang dia katakan. Memikirkan hal ini, Claire Sen memandang Golden Ye dan meliriknya dengan gugup, "Jangan percaya apa yang dia katakan, masalah tidak seperti itu sama sekali." Golden Ye mengangkat alisnya, bibirnya yang tipis perlahan terangkat, dan berkata dengan mengejek, "Wanita. Bagaimana kamu bisa jatuh cinta dengan pria seperti ini dan menikah dengannya selama 2 tahun? Tidak menyadari apapun dalam 2 tahun. Apakah kamu bodoh?" Dengan ini, wajah Claire Sen memerah, dan dia mendengar Golden Ye dengan sarkastik sebelum dia bisa menerima panggilan itu harus menjadi serangan balik yang sengit. Mendengar, Claire Sen terkejut, dan bahkan James Lin pun terkejut. Setelah mengatakan itu, Golden Ye mengangkat matanya dalam-dalam dan melirik James Lin, mencibir, "Kamu adalah Claire yang tidak berguna. Kamu tidak pernah mensubsidi keluarga, dan kamu mencari mantan suami pelakor." Claire Sen menatap Golden Ye dengan heran. Tanpa diduga, dia benar-benar akan berbicara untuk dirinya sendiri, dan benar-benar tahu banyak. Apakah mencari seseorang untuk menyelidikinya? Apa yang kamu bicarakan? Omong kosong, Nadine bukan pelakor. James Lin mungkin tidak menyangka Golden Ye tiba-tiba berbalik. Seorang pria besar dikritik dan wajahnya memerah. "Wanita ini terlalu tidak berguna dan berhati siluman, makanya aku meninggalkannya untuk menikah dengan yang lain. Pada hari perceraianmu, pelakor telah hamil selama beberapa bulan. Beranikah kamu mengatakan bahwa orang lain tidak baik?" Informasi James Lin diperiksa oleh Arthur Xiao pada saat itu, jadi Arthur Xiao tahu betul dan mendengar dia menuduh Claire Sen. Arthur Xiao langsung berdiri dan melaporkan ketidakadilan bagi Claire Sen. "Kamu bajingan, uang yang kamu hasilkan selama 2 tahun pernikahan diberikan pada pelakor kan? Setelah memenangkan lotre, tidak sabar untuk menceraikan istri dan sekarang masih berani memfitnah orang lain. Kamu telah menghilangkan semua harga diri laki-laki. Jangan katakan bahwa kamu laki-laki." Apa yang dikatakan Arthur Xiao bahkan lebih jelek, dan mata James Lin menjadi merah karena marah. "Kamu. Perceraian itu baik. Tanpa bajingan sepertimu, nyonya muda kedua kita akan hidup lebih bahagia." Ngomong-ngomong, Golden Ye tertawa terbahak-bahak, bibirnya yang tipis melengkung membentuk lengkungan yang indah, jari-jarinya jatuh di leher Claire Sen dan masih menggosok memar untuknya. Gerakannya lembut dan membuat Claire Sen merasa lukanya terasa jauh lebih baik. "Aku juga ingin berterima kasih pada pria brengsek ini. Jika bukan karenamu, aku tidak akan bisa menikahi istri yang begitu baik, kan?" Dia melihat ke samping ke arah Claire Sen, dan berkata dengan serius dan lembut. Pada saat ini, matanya seterang lautan bintang dan pagi. Untuk sesaat, Claire Sen hampir berpikir bahwa apa yang dia katakan pada dirinya sendiri adalah benar, tapi Claire Sen masih bereaksi dengan cepat, "Itu hanya akting. Istri Golden Ye tidak boleh kehilangan wajahnya. Dia ingin menyelamatkan wajahnya." Memikirkan hal ini, Claire Sen mengikuti dengan senyum manis, "Ya, aku juga harus berterima kasih padamu karena telah memilih untuk menceraikanku. Jika tidak menceraikanku, mungkin aku tidak bisa keluar dari lautan kepahitan, dan dengan bodohnya dibodohi olehmu." Setelah mengatakan itu, dia melingkarkan tangannya di leher Golden Ye dan bersandar di tubuhnya. "Sekarang aku bisa bertemu suami yang begitu baik, terima kasih banyak. Kalian." James Lin tidak berharap pasangan ini menunjukkan kasih sayang di depannya. Dia mengepalkan tangannya dengan marah dan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Bersambung.